Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Arka Amanda, absen 20, kelas Nautical Charlie. Di sini saya akan mempresentasikan penggunaan Gen AI dan mendukung pembelajaran mahasiswa. Yang pertama, mengenal generatif AI atau Gen AI. AI yang tidak hanya menganalisis, tetapi menciptakan konten baru, teks, kode, gambar, audio. Teknologi ini berubah dari alat futuristik menjadi alat sehari-hari dalam waktu singkat. Selanjutnya, kenapa mahasiswa perlu menguasai Gen AI? Karena dapat meningkatkan employability. Kemampuan menggunakan AI menjadi keterampilan wajib di dunia kerja. Efisiensi akademik, membebaskan waktu dari tugas rutin untuk fokus pada analisis mendalam, mendukung kreativitas, alat untuk eksplorasi ide yang lebih cepat. Selanjutnya, contoh penggunaan Gen AI. Gen AI sebagai personalis tutor memiliki fungsi mengajukan pertanyaan tanpa batas, mendapatkan penjelasan ulang dengan gaya berbeda, atau simulasi wawancara atau ujian lisan. Kelebihannya dapat belajar sesuai kecepatan dan gaya individu. Selanjutnya, strategi prompting efektif, teknik dasar. Hasil Gen AI tergantung kualitas prompt atau masukan. Berikan konteks siapa Anda, tugas apa yang harus dilakukan, dan format bagaimana hasil harus disajikan. Selanjutnya, contoh 1, brainstorming dan mengembangkan kerangka makalah. Bertindak sebagai editor jurnal ilmiah, kembangkan 5 sudut pandang kritis terhadap tesis saya tentang topik, dan buatkan kerangka esai yang menyertakan argumen penentang. Contoh 2, mempercepat pemahaman konsep kompleks. Meminta Gen AI merangkum 10 halaman teori ekonomi menjadi 3 poin kunci dengan analogi sehari-hari. Tujuannya untuk memahami inti materi dengan cepat, bukan menghindari membaca. Selanjutnya, contoh 4, coding dan bantuan teknis. Selain debugging, Gen AI dapat menghasilkan kode dokumentasi, menjelaskan library baru, atau mengkonversi bahasa pemrograman. Mahasiswa wajib memahami output kode tersebut. Selanjutnya, prinsip dasar penggunaan Gen AI sebagai copilot. Gen AI membantu membaca, merangkum, menyusun draft. Namun mahasiswa yang mengambil keputusan akhir atau menganalisis, mensintesis, menyimpulkan. Selanjutnya, etika penggunaan Gen AI. Gen AI dan integritas akademik. Batasan antara inspirasi, drafting, dan plagiarisme, kejujuran dalam setiap proses akademik. Selanjutnya, etika 1, menghindari plagiarisme teks Gen AI. Mengaku hasil output AI atau yang bukan karya pemikiran asli Anda sebagai milik sendiri. Prafarse total dan verifikasi sumber secara manual. Etika 2, waspada
Hallucination, fakta palsu. Gen AI menghasilkan informasi yang terlihat benar tetapi sepenuhnya fiktif atau salah. Sikap kritisnya jangan jadikan Gen AI sebagai sumber informasi primer atau sumber rujukan. Selanjutnya, etika 3, pengutipan dan atribusi. Jika institusi Anda mengizinkan atau mewajibkan, wajib mencantumkan penggunaan AI. Pengutipan jika diperlukan sebutkan nama model AI, prompt yang digunakan, dan tanggal akses. Etika 4, perlindungan data pribadi dan kerahasiaan. Tidak ada data penelitian rahasia, informasi pasien, atau identitas pribadi yang boleh diinput ke model AI publik. Risikonya pelanggaran privasi dan kerahasiaan akademik atau bisnis. Selanjutnya, area terlarang. Kapan gen AI dilarang keras? Contoh, ujian atau tes yang secara eksplisit melarang penggunaan alat digital atau AI. Pelanggaran aturan ini setara dengan kecurangan akademik. Selanjutnya, tanggung jawab akademik atau tugas mahasiswa. Tanggung jawab Anda memastikan akurasi, sintesis, dan integritas moral dari setiap pekerjaan yang diserahkan. Gen AI hanyalah alat, Anda adalah penerima. Selanjutnya, masa depan pembelajaran dengan AI. Integrasi AI ke dalam kurikulum dan platform pembelajaran akan semakin mendalam. Mahasiswa yang menguasai Gen AI akan lebih unggul dalam karirnya. Selanjutnya, keterampilan utama yang harus ditingkatkan. Fokus manusia, berpikir kritis, analisis mendalam, kecerdasan emosional, komunikasi, dan etika digital. AI tidak dapat menggantikan ini. Selanjutnya, kesimpulan. Gunakan Gen AI dengan baik dan etis untuk memperkaya, bukan mengurangi pengalaman belajar Anda. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.